Shalom, puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Pasti semua dalam keadaan baik-baik ya, semua dalam pemeliharaan Tuhan saja. Nah, di Bible Study Online CK7 hari ini kita akan membahas Mazmur pasal yang ke-17. Yaitu Mazmur yang berisikan mengenai doa Daud ketika dia sedang diburu oleh Saul dengan kondisi tak bersalah. Daud gak punya salah tapi dia diburu, hendak mau dibunuh. Nah, bagaimana isi dari pasal 17 ini yang akan kita bahas nanti. Mari kita siapkan hati kita, terlebih dahulu kita mau puji, mau sembah Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan, kita muliakan Dia. Bapa yang baik, Allah yang meluputkan kita dari segala situasi yang sulit dan buruk. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan, kita sembah Dia. Allah keluputan, Allah pembebas, Allah sumber pertolongan bagi jiwa. Ku bersyukur. Tanpa Tuhan yang di samping
Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau. Allah tempat kami bersandar, Allah tempat kami berharap, Allah tempat di mana kami berlari untuk berteduh, untuk kami memohon pertolongan dan kuasa-Mu mengalir atasnya. Kami mengucap syukur kami punya Tuhan yang pasti menjawab seluruh pergumulan kami. Allah yang setia menyertai kami, menolong kami di tengah kesusahan sekalipun. Kami mengucap syukur kami punya Allah yang pasti dan setia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati Bible Study online pada hari ini, di mana kami akan belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua. Urapi hamba-Mu, pertolongan-Mu turun atas kami, sebagaimana Engkau menolong Raja Daud. Engkau menolong dia dalam pelarian, yang dicatat di dalam Mazmur pasal yang ke-17 ini, kiranya memberkati kami semua. Dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca pasal yang ke-17, yang terdiri dari 14 ayat di dalam Mazmur ini, di halaman 586 Alkitab saya, 586. Nah, ada 3 Mazmur yang dijuluki dengan sebutan doa Daud. Mazmur doa Daud, yaitu Mazmur 17, Mazmur 86, dan Mazmur 142. 3 Mazmur ini dicatat yaitu mengenai doa Daud. Namun yang paling spontan, paling luar biasa dinyatakan secara transparan, secara tegas, itu dari 3 Mazmur tersebut adalah Mazmur 17 yang hendak kita baca pada Bible Study kali ini. Nah, mari kita mulai membaca Mazmur 17 ini dengan perikop diburu dengan tak bersalah. Doa Daud. Saya akan membacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang kedua lebih dahulu. Lalu kita akan melanjutkan ayat-ayat selanjutnya. Demikian firman Tuhan, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Nah, sebelum kita membaca ayat-ayat selanjutnya, saya mesti sampaikan lebih dahulu mengenai background dari Mazmur pasal 17 ini, supaya kita bisa memahami makna yang terkandung di dalamnya, situasi yang sedang dihadapi oleh Raja Daud. Nah, sementara kita merenungkan atau membaca pasal 17 ini, mari bawa kondisi hidup kita pada kondisi seperti yang sedang Daud alami. Mungkin walaupun berbeda. Kalau Daud di sini situasinya dia lagi diburu, hendak dibunuh oleh Raja Saul dan pasukannya Saul. Tetapi mungkin kita dalam situasi yang berbeda, ya, kasusnya berbeda, tetapi kondisinya ya hampir sama lah ya. Dalam kondisi yang sulit, yang terjepit, kondisi lagi sakit, ekonomi lagi sulit, lagi berat, dikejar penagih-penagih hutang, apapun itu. Kondisi yang membuat kita terjepit, mari kita bawa ya situasi dari Mazmur 17 ini dengan kondisi kita. Background dari Mazmur 17 ini adalah peristiwa yang tercatat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-23. 1 Samuel pasal yang ke-23. Bahwa suatu ketika Daud bersama pasukannya, kelompok orang-orang pelarian ini yang sedang juga dilatih dan melewati masa-masa yang sulit dan berat. Mereka lari ke padang gurun Sif. Namun orang-orang yang ada di sekitar itu kemudian datang melapor kepada Saul bahwa itu Daud lagi bersembunyi di sana di daerah kami. Ayo
Tangkap aja dia di sana, entah mau cari muka kepada Saul atau apapun. Mereka mungkin juga takut, jangan sampai oleh karena keberadaan Daud di negeri mereka, mereka jadi pelampiasan dari kemarahan Saul. Karena mereka tidak ceritakan, nggak ngelapor ke Saul bahwa Daud bersembunyi di daerah tersebut. Jadi mereka akan takut akan dibunuh juga. Ya, nggak ketemu si Daud, nggak nangkap si Daud, malah mereka sendiri akan binasa oleh Saul. Jadi mereka buru-buru datang kepada Saul dan menceritakan bahwa Daud itu sedang bersembunyi di padang gurun. Ya. Dan di padang gurun itu banyak gunung-gunung batu, Bapak Ibu saudara Tuhan. Daud sedang bersembunyi di sana. Hingga waktu Saul datang mencari, mengejar, berita itu sampai kepada Daud juga. Jadi Daud juga lari dan menghindar. Sampai akhirnya Daud terpojok. Terpojok dia dan berada di gunung batu Maon. Tidak ada tempat pelarian lagi. Diberitahu bahwa situasinya bahwa si Saul ada di sisi yang lain dan Daud ada di sisi sebelahnya. Betapa dekatnya, cuma setengah putaran saja udah kekejar. Dalam kondisi terjepit secara hitungan manusia, pastilah Daud ketangkap. Pastilah Daud bisa dibinasakan secara manusia. Hitung-hitungan manusia seperti itu. Wah, udah apes deh. Daud pasti ketangkap dan akan dibunuh oleh Saul dan pasukannya. Namun luar biasa, Allah itu datang menolong Daud. Allah meluputkan dia dari kebinasaan yang sudah dirancang sedemikian rupa, dari perangkap yang dipasang oleh Saul, dari situasi yang sangat sulit dan berat itu. Aduh, sebentar lagi nyawanya melayang. Allah datang. Melalui apa? Kabar dari seorang pembawa berita menyampaikan kepada Saul bahwa Saul, pasukan Filistin sedang masuk ke kota. Mereka akan siap menyerang kota Yerusalem. Aduh. Mendengar berita itu, Saul langsung balik arah, tidak jadi mengejar Saul yang Daud yang sebentar lagi akan bisa ditangkapnya. Jadi berita itu membuat Saul kemudian berpaling dari mengejar Daud. Dia pergi menghadapi Filistin yang sedang masuk menyerang Israel. Dia tarik semua pasukannya dan kemudian pergi untuk menyelamatkan kota. Ini cara Tuhan yang ajaib, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, luar biasa. Nah, Daud dan pasukannya merasa lega. Mereka luput dan diselamatkan dari tangan Saul dan pasukannya. Mereka luput oleh karena pertolongan Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah diperkirakan oleh Daud sebelumnya. Bahkan dia tidak sedang berupaya mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi pasukan Saul. Nah, karenanya itu, gunung batu, tempat Daud itu bersembunyi dan merintangi Saul dalam pengejaran tersebut, disebut orang sebagai gunung batu keluputan. Gunung batu keluputan, gunung batu pembebasan, gunung batu di mana dia terlepas dari ancaman maut, dari ancaman mara bahaya. 1 Samuel 23 ayat 28 mencatat kalimat tersebut. Bahwa dikatakan orang, gunung batu itu adalah gunung keluputan. Pengalaman ini memperkaya hubungan Daud dengan Tuhan. Waduh, dia merasakan memang Allahku hidup. Allahku luar biasa. Allahku datang menolong aku. Tidak sia-sia aku datang kepada dia. Tidak sia-sia aku berseru kepadanya. Tidak sia-sia aku hidup benar. Tidak sia-sia aku menjaga hati nurani yang bersih di hadapan Tuhan. Setiap halangan dan rintangan yang dihadapi oleh Daud justru membawa dia lebih dekat kepada Tuhan. Dan lebih merasakan perlindungan Allah yang luar biasa dan tak terduga itu. Dalam perjalanan kita juga sebagai murid Kristus, apa yang saudara dan saya alami hari-hari ini, ancaman apapun terjadi di sekitar kita, mengancam hidup kita, mengancam kerohanian kita, mengancam apapun di sekitar kita, orang-orang terdekat dengan kita. Mari, izinkan Tuhan kita memimpin hidup kita.
Jadikan Tuhan sebagai gunung batu keluputan kita. Ya. Sehingga pengalaman kita berjalan bersama Tuhan itu makin seru, Bapak Ibu dalam Tuhan. Jumpai Tuhan, tempatkan Tuhan, jadikan Tuhan sebagai gunung batu keluputan. Jangan berhenti percaya kepada Dia. Jangan berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Sungguh, pengalaman Daud dicatat di sini untuk mengajak kita seperti dia percaya dan menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Hal ini membuat perjalanan hidupnya dengan Tuhan makin seru, Bapak Ibu dalam Tuhan. Nah yuk, kita juga belajar bagaimana membuat hidup ini punya pengalaman yang makin diperkaya dengan Tuhan. Ya memang situasi-situasi sulit itu harus kita terima, harus kita alami. Supaya apa? Kita makin mengalami, merasakan bahwa Allah itu hidup. Wah, aku ditolong Tuhan, aku disembuhkan Tuhan. Aku diberi kekuatan oleh Tuhan, aku diberi kehidupan baru oleh Tuhan. Itu sungguh luar biasa dan menjadi kesaksian indah bagi kita. Nah, tentu saja sebelum ada gunung batu keluputan, sebelum ada gunung batu kebebasan, pertolongan bagi kita, berarti harus ada terlebih dahulu masa-masa yang berat, masa-masa sulit, seperti kondisi Daud. Dikejar-kejar. Seperti juga kondisi kita saat ini, Bapak dalam Tuhan. Kondisi sulit yang sedang saya dan kita semua alami. Yang Tuhan izinkan untuk memojokkan kita. Mau lari ke kanan terjepit, mau lari ke kiri mentok, mau lari ke depan sama, musuh ada di depan. Mau ke belakang, mau mundur, tidak bisa, musuh juga di belakang. Satu-satunya tempat pelarian kita hanyalah ke atas. Lewat doa, berseru kepada Tuhan. Situasi sangat sulit dan berat untuk bisa kita singkirkan dengan kekuatan kita, kekuatan kita sendiri ataupun mengandalkan apa yang kita miliki, bahkan orang-orang di sekitar kita nggak bisa. Semua mengepung kita, namun tetap percayalah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Tuhan tak pernah terlambat menolong kita, seperti yang dialami Daud. Seolah-olah nyawaku sudah melayang. Udah selesai nih, mau apa lagi? Tapi pertolongan Tuhan tak terduga. Di saat-saat terakhir itu, Tuhan tak pernah terlambat menolong dia. Dengan cara yang ajaib. Luar biasa. Dan Daud menceritakan kisah tersebut melalui Mazmur, pujian yang kita baca. Bahwa dia adalah gunung batu, tempat perlindungan, kota benteng yang teguh, yang tidak pernah goyah. Dan itu juga akan menjadi pengalaman saya dan saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bahwa seruan Daud kepada Tuhan di Mazmur pasal 17 ayat 1, 2, dan seterusnya ini adalah suatu doa yang dilandaskan bukan hanya oleh karena kemurahan dan kasih Allah saja yang sedang dia alami, tetapi juga atas ketaatan dan kesetiaan, ketaatan dan kesetiaannya kepada Allah. Jadi Allah peduli, Allah memperhatikan, Allah menghitung setiap kesetiaan dan ketaatan seorang anak Tuhan kepadanya. Sini Daud sedang mengutarakan betapa hatinya tertuju kepada Tuhan. Matanya hanya memohon perlindungan dan penyertaan daripada Allah saja. Dia mau belajar hidup mengarahkan hatinya kepada Allah dan menemukan jalan Allah lewat setiap pergumulan yang sedang dia hadapi. Allah juga memeriksa hatinya dan menemukan bahwa usaha Daud untuk menyenangkan dirinya, diri Tuhan, bukan berpura-pura tetapi dengan hati yang tulus. Jadi Allah memeriksa kondisi hatinya. Coba kita lanjutkan dari ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui suatu kejahatan
mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang Engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Tidak hanya matanya tertuju kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, lalu kemudian meminta pertolongan. Tetapi Daud punya alasan mengapa dia berseru kepada Tuhan. Mengapa dia percaya bahwa Tuhan itu akan mendengarkan doanya. Bahwa Tuhan akan segera menolong dia. Karena dia menjaga hidupnya, menjaga hati nurani yang bersih dan murni di hadapan Tuhan. Dia percaya bahwa Allah akan mendengarkan doanya, seruannya, permohonannya. Karena Raja Daud sendiri yakin betul bahwa hati nuraninya bersih di hadapan Tuhan. Tidak ada ilah, tidak ada berhala, tidak ada tempat bersandar lain di dalam dirinya selain kepada Allah. Digambarkan di sini dengan kalimat bahwa dia menjaga mulut, menjaga bibirnya, menjaga perkataannya, menjaga ucapannya. Dia tidak mengumpat, dia tidak menggerutu, dia tidak mengutuk Tuhan. Dia tidak sedang meragukan janji Allah, kesetiaan Allah, pertolongan Allah di dalam kehidupannya. Mulutnya, bibirnya tidak menipu, perbuatan tangannya dia jaga. Sehingga Tuhan juga menolong dia untuk tidak menumpahkan darah orang-orang yang diurapi, orang-orang yang tak bersalah. Dia juga menjaga langkah kakinya untuk tidak berjalan di jalan orang fasik, di jalan orang berdosa, dan berkumpul dengan orang-orang pencemooh. Dia menjaga seluruh kehidupannya supaya tidak terkontaminasi dengan dosa dan seluruh perbuatan orang-orang fasik. Itu yang Daud lakukan. Sehingga dia percaya, dia yakin bahwa Allah mendengarkan doanya. Apa isi doa Daud? Di sini digambarkan atau diucapkan, disampaikan di dalam ayat ke-6 dan sampai yang ke-17, ke-12. Mari saya akan pandu kita untuk membaca bagian ini. Ayat ke-6 sampai ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Aku berseru kepadamu, karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji matamu. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh, nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membual, mereka mengikuti langkah-langkahku, mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat tersembunyi. Ini penggambaran musuh-musuh Daud yang sedang siap menerkam dia, menghancurkan, membinasakan dia. Nah, yang pertama isi doa Daud adalah supaya dirinya dilindungi, dirinya dijaga oleh kasih setia Tuhan. Lalu di Mazmur ini kalimat tersebut digambarkan dengan menggunakan dua lambang, dua penggambaran, yaitu biji mata. Di ayat ke-8 ya, peliharalah aku seperti biji mata. Biji mata itu adalah metafora yang menyatakan sesuatu yang sangat-sangat bernilai dan disayangi. Di mana biji mata itu harus dijaga, harus dilindungi sedemikian rupa. Kita tidak mau ada debu yang masuk. Kita menghalangi setiap benda yang berusaha masuk ke mata kita. Biji mata ini sangat penting. Bahkan Yesus menyampaikan di dalam Injil Matius bahwa kalau mata kita rusak,
maka seluruh kita juga akan gelap. Betapa kita menjaga terhadap biji mata. Kita lindungi. Kalau biji mata kita rusak, kita nggak bisa lihat apa-apa. Mata adalah penerang tubuh kita. Kita bisa melihat sedemikian rupa indahnya karya ciptaan Tuhan karena biji mata ini. Begitu penting, begitu berguna. Kalau biji mata pecah, rusak, maka gelap semua kehidupan kita. Itu kehidupan jasmani. Nah, kalau mata rohani kita rusak, sama juga. Jahat perbuatan kita. Gelap kehidupan kita. Rusak semuanya. Jadi betapa penting kita menjaga biji mata. Nah, kita ini digambarkan seperti biji matanya Tuhan. Tuhan pasti melindungi, Tuhan pasti menjaga. Raja Daud menempatkan dirinya seperti itu di hadapan Tuhan. Jaga aku seperti biji matamu ya Tuhan. Wow, untuk dijaga, dilindungi. Dan kalau kita menjadi biji matanya Tuhan, pasti Tuhan menyertai, melindungi, dan meluputkan kita dari segala mara bahaya yang ada di sekitar kita. Lalu metafora yang kedua adalah naungan sayapmu. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Kalimat ini juga terdapat dalam tulisan-tulisan lainnya. Mengenai naungan sayapmu ini bicara mengenai induk ayam yang sedang menjaga anak-anaknya, melindungi, mengumpulkannya. Tuhan Yesus juga bicara mengenai kota Yerusalem dan penduduknya. Dia bicara bahwa Allah teramat rindu seperti induk ayam yang sedang melindungi kamu, anak-anak putri-putri Sion, anak-anak Yerusalem, penduduk Yerusalem. Tetapi engkau enggan, engkau enggak mau. Jadi Allah seperti sedang memperbesar, melebarkan sayapnya lalu merangkul anak-anaknya. Demikian Daud rindu ditempatkan seperti anak-anak ayam. Dan Allah itu seperti sedang melebarkan naungan sayapnya untuk melindunginya. Wow, luar biasa. Sembunyikan aku dalam naungan sayapmu. Seperti induk ayam sedang melindungi anak-anaknya dengan sayapnya. Ini mengungkapkan perlindungan yang sangat lembut dan luar biasa. Sehingga diluputkan dari serangan apapun yang ada di sekitarnya. Seseorang secara naluri akan bertindak untuk melindungi biji mata. Dan juga seperti Bapa melindungi dan menyembunyikan kita dengan naungan sayapnya. Melindungi kita seperti melindungi biji mata. Melindungi kita bagaikan induk ayam melindungi anak-anaknya. Kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang tak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya. Kemudian ayat berikutnya, ayat 13 sampai yang ke-15. Mari kita baca selanjutnya. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka. Luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tangan-Mu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Nah, Bapak Ibu salam Tuhan, isi doa Daud yang kedua adalah supaya semua rencana musuhnya itu yang datang untuk memusnahkan, menjerumuskan dia ya ke dalam dosa atau kesukaran bisa dilumpuhkan, bisa digagalkan dan ditiadakan. Ketika Saul memburu Daud, dia selalu meleset. Mau kejar kemana, dalam upaya apapun. Bahkan Daud punya 2 kali kesempatan untuk membunuh balik, menyerang balik Raja Saul. Tetapi itu tidak dilakukannya. Ya, sekalipun Saul sudah yakin menangkap Daud, tetapi Tuhan meluputkan dan menggagalkannya. Nah, mengapa Daud berseru agar Tuhan segera menolong dia?
Yang pertama, dikatakan di sini bahwa karena musuhnya begitu kejam, begitu pendendam, begitu bengis, begitu punya niat yang bulat menghancurkan dia. Bahkan musuh-musuh bukan saja menjadi musuh bagi tubuhnya, tetapi bagi roh jiwanya. Dalam 1 Samuel 26 ayat 19 dikatakan di sana bahwa ketika Daud membiarkan Saul untuk kedua kalinya, Daud bahkan berucap bahwa bahkan kalian ingin memburu aku seperti ayam hutan. Di gurun-gurun, di gunung-gunung, di mana saja. Bahkan aku diusir dari negeriku. Dan aku disuruh untuk beribadah kepada Allah lain. Aku disuruh berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Begitu jahatnya musuh-musuh Daud. Mereka sangat kuat, itu yang kedua. Ya, tidak hanya kejam tetapi mereka sangat kuat dan tidak bermoral, mereka kasar dan sombong dikatakan ya di sana. Lalu kemudian ayat yang ketiga, bagian ketiga, kenapa Daud berseru minta tolong kepada Tuhan? Karena mereka itu menyerang Daud dan mengepung Daud dari segala arah. Sehingga mereka bahkan tidak menyerah untuk melakukan niat mereka. Membunuh, memburu, dan menghancurkan kehidupan Daud. Lalu yang terakhir, alasan mengapa Daud bisa berseru kepada Tuhan. Dalam kondisi kesesakan ini, karena musuh-musuhnya begitu haus darah, begitu keji. Digambarkan di ayat yang ke-12, rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi, siap menerkam Daud. Betapa jahat niat musuh-musuhnya, sehingga Daud hanya bisa berseru, lari, dan berharap hanya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, ketika Daud berseru berharap hanya kepada Tuhan, diungkapkan di ayat yang ke-15, ada kebahagiaan yang diungkapkan di sana, upah dan kebahagiaan orang-orang benar. Ya, upah dan kebahagiaan dari orang benar. Yang pertama digambarkan di sini adalah berkenan di hadapan Allah, itu upah. Setiap kita datang kepada Tuhan, ketika hidup kita benar, kita diperkenan di hadapan Tuhan. Digambarkan di sini, dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, bisa memandang Allah, bisa menghadap Allah. Artinya kita berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Matius 5 ayat 8 dikatakan berbahagialah mereka yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Melihat Allah artinya mengerti dan mengenal kehendak Allah. Mengerti dan mengenal kebenaran. Itu luar biasa, itu bagian kita, itu upah orang yang hidup benar di hadapan Allah. Yang kedua, mereka menjadi puas. Orang-orang benar akan puas oleh karena hadirat Allah. Kita bisa berdiam di dalam hadirat Allah. Puas memandang rupa Allah. Luar biasa. Oleh rupa Allah saja itu berkat yang melimpah. Melampaui apapun dengan berkat-berkat jasmani yang digambarkan di ayat 14. Yang berkat orang-orang fasik, orang-orang yang musuh-musuh yang menyerang Daud. Mereka punya bagian cuma ya berkat-berkat jasmani yang ada sementara yang diwariskan kepada anak cucunya. Tetapi orang benar punya berkat yang melampaui apapun. Bahkan Tuhan adalah berkat yang paling utama. Hadirat Allah, urapan Allah, pengenalan akan Allah adalah berkat yang tak bisa diganti, nggak bisa ditukar, yang nggak bisa dibandingkan dengan berkat apapun di muka bumi ini. Bapak Ibu saudara Tuhan, kita harus menyadari bahwa kesalehan hidup kita tidak menjamin bahwa kita akan luput dari segala ketidakadilan, kesesakan hidup, bahkan penindasan. Kita hidup dalam dunia yang seluruh sistem di dunia ini sudah jatuh dalam kuasa dosa. Namun kita tidak harus hidup di dalamnya, hidup dengan caranya. Tuhan tahu pergumulan kita. Maka dari itu, walaupun kita harus menghadapi berbagai bentuk permasalahan hidup,
kepada Tuhan sajalah kita datang, kita minta pertolongan. Dan apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dan tetaplah berdoa, andalkan Dia. Amin. Tuhan memberkati kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini. Firman-Mu meneguhkan kami bahwa situasi hidup yang sedang kami alami makin hari makin berat. Tetapi kami mengucap syukur kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami mengucap syukur kami menjadikan Engkau adalah bagian dari hidup kami. Engkau yang terutama dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa datang, kami bisa lari hanya kepadamu dan kami mengalami kepuasan di dalam Tuhan. Engkau jawaban bagi hidup kami. Engkau jawaban dari seluruh persoalan hidup kami. Engkau akan beri kami hikmat dan pertolongan bagi kami semua. Berkati umat-Mu, berkati kami semua. Berkati orang tua, berkati anak-anak, berkati keluarga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Kekasih-kekasih Allah, mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat serta anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan terima berkat, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.